Halo semuanya, shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Immanuel Antonio Putra. Teman-teman juga bisa sepanggil saya L. Saat ini saya berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Teknik Informatika. Dan untuk NPM saya 202243500294. Jadi saya adalah seorang mahasiswa dan juga seorang Kristen yang percaya bahwa hidup dengan integritas adalah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hari ini saya ingin berbagi pesan buat teman-teman semua yang sangat penting tentang mengapa kita harus menjaga akhlak, etika, dan menjauhi segala bentuk pelanggaran, ya seperti korupsi dan lain sebagainya. Jadi pesan ini bukan hanya untuk pejabat ya teman-teman, atau orang-orang yang di posisi tinggi. Ya mungkin teman-teman juga yang sudah bekerja juga, semua kalangan ini berlaku. Ini semua berlaku untuk kita semua dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya ingin membahas mengapa sih akhlak dan etika itu penting. Jadi kita hidup di dunia ini semakin lama semakin kompleks. Jadi di mana godaan untuk melanggar aturan itu seringkali datang dari arah yang tak terduga. Jadi akhlak dan etika adalah sebuah fondasi yang membuat masyarakat kita bisa berjalan dengan tertib dan adil. Jadi tanpa itu kepercayaan bisa hilang, hubungan juga bisa rusak, dan juga masa depan juga bisa suram, teman-teman. Jadi bagi saya sebagai seorang Kristen, firman Tuhan seperti dalam Amsal 10 ayat yang ke-9 berkata, siapa berlaku jujur berjalan dengan aman, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Artinya kejujuran bukan hanya soal citra, tetapi perlindungan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Baik, saya akan membahas terkait korupsi. Itu bukan lebih dari sekedar mencuri uang. Jadi banyak orang berpikir itu korupsi cuman terjadi itu di gedung-gedung atau bahkan pemerintahan, bahkan juga di perusahaan besar. Padahal bukan ya teman-teman. Jadi korupsi itu adalah penyalahgunaan amanah. Jadi bisa terjadi di mana aja, bukan hanya di gedung pemerintahan, bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil, semuanya. Bahkan bisa terjadi di sekolah juga, di lingkungan bermasyarakat juga, dan masih banyak teman-teman. Jadi seperti contohnya ya, itu seperti mengambil barang kantor untuk kepentingan pribadi. Seperti ya mungkin ini simple ya, seperti pulpen ini pulpen. Kalau teman-teman tidak punya niat untuk mengembalikan dan hanya dipakai untuk kepentingan pribadi, ya jatuhnya korupsi gitu. Lalu mengurangi kualitas pekerjaan demi keuntungan pribadi. Mungkin teman-teman juga sering melihat ya, adanya penyalahgunaan dana dalam sebuah proyek, dalam sebuah pekerjaan, di mana teman-teman tuh diberikan kepercayaan, diberikan dana untuk menggarap pekerjaan itu. Ternyata ini disalahgunakan sama teman-teman, di mana kualitasnya dikurangi. Kalau kualitas dikurangi, otomatis biayanya juga dikurangi kan teman-teman. Nah, ketika dikasih biaya yang cukup besar dan ternyata result dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang perusahaan berikan,
dana yang diberikan itu sudah menyalahgunakan, teman-teman. Menyalahgunakan uang atau korupsi. Lalu yang ketiga, ya menyalahgunakan waktu kerja. Gitu. Jadi ya teman-teman harusnya bekerja, justru malah gak tahu entah kemana. Ya ketika sudah mulai selesai bekerja, sudah waktunya jam pulang, teman-teman baru datang. Itu juga termasuk korupsi ya teman-teman ya. Dan itu nggak baik. Jadi korupsi ini merugikan banyak pihak, dari masyarakat, lingkungan, bahkan juga diri sendiri. Jadi merusak hati nurani gitu. Lalu saya akan membahas pelanggaran kecil yang berdampak besar. Jadi pelanggaran akhlak sering dimulai dari hal-hal kecil, ya seperti membohong, membiarkan ketidakadilan, atau menutup mata terhadap kesalahan. Baik, kalau berbohong ini sebenarnya lebih ke kebiasaan yang buruk ya teman-teman ya. Jadi dimulai dari, sebenarnya sih yang saya lihat seperti dari rumah ketika waktu kecil, kadang tuh kebohongan kecil tuh saat kita masih kecil tuh ada saja gitu. Ada saja. Nah, ketika dibiasakan terus, ini akan berdampak buruk di masa depannya. Tuh. Lalu membiarkan ketidakadilan seperti bullying. Jadi teman-teman melihat bullying itu ya udah cuek aja. Itu gak bagus teman-teman, itu gak bagus sekali. Jadi membiarkan ketidakadilan. Jadi teman kena bully, kena hina, ya teman-teman cuek, itu gak bagus ya. Atau menutup mata terhadap kesalahan. Jadi ya kalau semisalkan kita melihat sekitar kita ada yang berbohong, ada yang nipu diam-diam, kita diam juga, itu gak baik teman-teman. Itu sangat-sangat tidak baik. Jadi ya Yesus sendiri juga mengajarkan dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, perhatikan ya teman-teman, perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan Yesus saja mengajarkan kita untuk setia terhadap hal sekecil apapun. Gitu. Ketika kita setia dengan perkara hal kecil, dipercaya juga kita juga bisa setia terhadap perkara hal yang lebih besar. Itu. Jadi integritas kita diuji teman-teman saat tidak ada yang melihat. Jadi selanjutnya tips untuk menjaga integritas. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Jadi jangan nunggu orang lain berubah lah. Jadi dari kesadaran diri sendiri. Yang kedua, berani berkata tidak pada hal yang salah walaupun kita sendirian. Lalu jadilah teladan Yesus sebagai standar hidup. Ini penting banget teman-teman, bukan pendapat dunia. Teman-teman mungkin juga membaca Alkitab setiap hari. Teman-teman harus mempelajari teladan dari Tuhan Yesus. Gitu teman-teman. Lalu menjaga akhlak dan etika itu merupakan tanggung jawab seumur hidup. Jadi kita semua dipanggil sebagai terang dan garam dunia dan membawa kebaikan di tengah kegelapan. Ya, saya percaya itu teman-teman semua juga bisa membawa pengaruh yang positif dengan membawa kejujuran, berani untuk mengatakan tidak terhadap yang salah. Jadi mari kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hati yang bersih, dengan tangan yang jujur, tidak mengambil yang bukan punya kita, mengambil secara sembarang tanpa izin, dan kehidupan kita bisa menjadi teladan bagi generasi yang berikutnya. Jadi terima kasih teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan, melihat, menonton video saya ini.
Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.